Ketika seorang nenek miskin mengira telah menemukan anak kucing yang sekarat, ia tak pernah tahu bahwa makhluk kecil itu akan tumbuh menjadi harimau raksasa dan menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun cinta yang ia berikan justru menyeret desa ke dalam ketakutan. Hingga suatu hari, harimau itu kembali membawa luka yang mengubah segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Puput. Aku akan menceritakan kisah tentang seorang nenek miskin yang merawat anak kucing. Ternyata bukan. Tapi sebelum aku cerita, bantu subscribe channel Teh Puput dulu ya, agar aku tambah semangat ceritanya. Dan aku doakan yang sudah subscribe, semoga rezekinya tambah banyak, dikabulkan segala hajatnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Di pagi buta yang berkabut, Nenek Sari sedang memungut ranting untuk kayu bakar, ketika ia mendengar suara rintihan kecil dari balik tumpukan daun gugur. Suara itu seperti tangis seekor anak kucing yang kelaparan. Ia menunduk dan menemukan seekor makhluk mungil berwarna keemasan dengan garis samar di bulunya. Nenek Sari yang hidup miskin tetap memiliki hati penuh kasih, sehingga tanpa ragu ia mengangkat makhluk itu ke dalam pelukannya. Ia tidak menyadari sedikit pun bahwa anak kucing itu berbeda dari biasanya. Yang ia lihat hanya bayi kecil yang membutuhkan pertolongan. Dengan penuh iba, ia membungkusnya dengan kain lusuh dan membawanya pulang ke gubuk kecilnya. Ia bertekad merawat makhluk itu, meski ia sendiri seringkali kekurangan makanan. Setelah membersihkan tubuh kecil itu, Nenek Sari menyadari bahwa bulunya lebih tebal dan bercorak unik. Namun ia tetap menganggapnya kucing. Ia menamainya Tara, dari kata cahaya, karena matanya berkilau seperti cahaya sore. Tara meringkuk di atas pangkuan Nenek Sari, membuat wanita tua itu tersenyum. Setelah lama tak merasakan hangatnya kebersamaan. Meski hidupnya sulit, kini ia memiliki sesuatu untuk dicintai. Nenek Sari menyiapkan semangkuk susu encer untuk Tara. Ia rela mengurangi jatahnya sendiri, agar makhluk itu tidak kelaparan. Di malam itu, gubuk kecilnya terasa jauh lebih hangat daripada biasanya. Hari-hari berlalu, dan Tara tumbuh lebih cepat dari yang Nenek Sari bayangkan. Tubuhnya semakin besar dan otot-otot kecil mulai terbentuk pada kakinya. Namun ia tetap manja dan selalu mengikuti nenek itu kemanapun ia pergi. Nenek Sari merasa hidupnya kembali berwarna. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena Tara selalu menyambutnya setiap pulang dari ladang atau dari mencari kayu. Gelak tawa kecilnya kembali terdengar, meskipun ia tinggal sendiri. Meski pola makan Tara mulai banyak, Nenek Sari tetap bersyukur. Asal kamu sehat, katanya setiap memberi Tara makan lebih banyak dari seharusnya. Suatu pagi, Nenek Sari terkejut melihat Tara memanjat pohon hanya dalam beberapa detik. Gerakannya terlalu lincah untuk ukuran anak kucing, namun ia menganggap itu hanya keistimewaan Tara. Tetangga desa mulai memperhatikan ukuran Tara yang tidak biasa. Mereka sering berbisik-bisik ketika melihat Tara berjalan dengan langkah mantap di belakang nenek itu. Tapi Nenek Sari hanya membalas dengan senyuman. Baginya Tara adalah keluarga. Meski begitu, malam itu Nenek Sari mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika Tara tidur, ia mendengar dengusan napas berat yang lebih menyerupai binatang besar daripada kucing kecil. Suatu sore, saat sinar matahari memanjang melewati pintu gubuk, Nenek Sari melihat bayangan Tara di tanah. Bayangan itu tampak besar, jauh lebih besar daripada anak kucing yang ia rawat beberapa minggu lalu. Ia memandang Tara dengan seksama, tetapi yang kembali ia lihat hanyalah mata lembut yang selalu menemani kesepiannya. Nenek Sari mengelus kepalanya sambil menggumam. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Namun di hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi rasa sayangnya terlalu besar untuk membuatnya takut. Saat memberi makan Tara, Nenek Sari terkejut melihat giginya tumbuh panjang dan tajam. Tidak seperti gigi kucing biasa yang pernah ia kenal. Tetapi Tara tetap menjilat tangannya dengan penuh kasih. Ia tersenyum meski sedikit gugup. "Kamu makan banyak agar cepat besar ya?" katanya sambil menepuk kepala Tara. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja.
Namun tetangga yang melihat pun mulai takut. Beberapa berkata bahwa itu bukan kucing, tetapi Nenek Sari menolak percaya. Baginya Tara tetap anak kecil yang ia temukan saat hampir mati kedinginan. Suatu malam ketika bulan purnama menyinari gubuk kayu, terdengar suara rendah seperti auman halus dari Tara. Suara itu bukan mengeong, tetapi seperti panggilan dari alam liar. Nenek Sari terbangun dan melihat Tara yang tampak gelisah. Matanya memantulkan cahaya bulan, dan garis-garis bulunya tampak jelas. Nenek Sari menepuk bahu Tara, menenangkannya dengan belayan lembut. Anehnya, suara itu berhenti. Tara menunduk dan kembali tidur. Namun Nenek Sari tidak bisa memejamkan mata lagi malam itu. Keesokan harinya, kabar tentang kucing raksasa yang tinggal bersama Nenek Sari menyebar. Beberapa warga mulai menjauh. Bahkan ada yang menyarankan agar Tara dibuang. Namun Nenek Sari menolak keras. Ia tidak ingin meninggalkan Tara yang telah tumbuh seperti anaknya sendiri. Ia lebih memilih dikucilkan daripada melepaskan makhluk yang ia cintai itu. Ia pun berkata, "Selama aku masih hidup, Tara tidak akan pergi dari sisiku." Ketika memandikan Tara, corak garis hitam di tubuhnya tampak semakin jelas. Nenek Sari terdiam beberapa saat, menyadari garis itu bukan motif kucing biasa. Ia mulai memahami apa yang terjadi. Tetapi, Tara masih tampak lembut, bahkan menempelkan tubuhnya pada Nenek Sari seperti meminta pelukan. Rasa takut berubah menjadi rasa kasihan dan cinta. Akhirnya, Nenek Sari berkata pelan, "Siapapun kamu, kucing, harimau, atau apapun, kamu tetap anakku." Setelah berminggu-minggu menahan rahasia itu, akhirnya Nenek Sari mengakui kepada dirinya sendiri bahwa Tara adalah seekor harimau. Bayi harimau yang terpisah dari induknya. Ia menangis bukan karena takut, tetapi karena tahu bahwa suatu hari Tara mungkin harus kembali ke hutan. Tetapi ia berjanji akan merawatnya sampai hari itu tiba. Sejak hari itu, ia mulai menerima kenyataan tanpa kehilangan kasihnya yang tulus. Waktu berlalu dan Tara tumbuh lebih besar. Tingginya hampir mencapai dada Nenek Sari. Otot-ototnya kuat dan tatapannya tajam, namun tetap lembut terhadap nenek itu. Tara akan tidur di samping kaki Nenek Sari setiap malam, seolah melindunginya. Tetangga kini semakin takut, tetapi Tara tidak pernah menunjukkan tanda bahaya sedikit pun. Justru ia semakin patuh dan sering membawa ranting dari hutan, seolah ingin membantu membangun gubuk nenek. Desa mulai menentang keberadaan Tara. Beberapa warga meminta kepala desa untuk mengambil tindakan. Mereka takut Tara akan menyerang suatu hari nanti. Nenek Sari dipanggil rapat. Ia datang dengan tangan gemetar, takut Tara akan dipaksa pergi. Suaranya bergetar saat berkata, selama ini dia tidak menyakiti siapapun. Tetapi warga tetap cemas. Mereka meminta solusi sebelum terlambat. Kepala desa akhirnya memutuskan bahwa Tara harus dibawa ke hutan agar tidak membahayakan warga. Nenek Sari merasa hatinya hancur mendengar keputusan itu. Ia pulang dengan langkah berat, memandangi Tara yang tidak mengetahui nasibnya. Harimau besar itu hanya mengibaskan ekor dan mendekap nenek itu. Di malam itu, Nenek Sari menangis di pelukan Tara, merasa tidak siap kehilangan anak yang ia pelihara dari kecil. Meski harus merelakan Tara pergi, Nenek Sari ingin menghabiskan malam terakhir dengan makhluk kesayangannya itu. Ia duduk di beranda sambil mengelus bulu lembut Tara. Tara menatapnya lama, seolah mengerti kesedihan yang dirasakan. Suara auman rendah keluar dari tenggorokannya. Kali ini sebagai ungkapan sayang dan pamitan. Nenek Sari berkata pelan, "Jika kau harus kembali ke alam, lakukanlah. Tapi ingat, kau selalu punya rumah di sini." Keesokan paginya, beberapa warga mengantar Nenek Sari dan Tara ke pinggir hutan. Langkah mereka berat, dan Nenek Sari hampir pingsan karena menahan tangis. Tara tampak kebingungan, tidak mengerti mengapa ia dibawa jauh dari desa. Setiap beberapa langkah, ia menoleh ke nenek itu, seakan meminta kepastian. Sesampainya di hutan, Nenek Sari melepaskan pelukan terakhirnya, berlutut sambil menangis. "Pergilah nak," katanya dengan lirih.
Tara melangkah pelan ke dalam hutan. Tetapi, setiap beberapa meter, ia berhenti dan menatap nenek itu. Ia tampak enggan meninggalkan satu-satunya ibu yang pernah ia kenal. Ketika akhirnya Tara lenyap di balik pepohonan, Nenek Sari jatuh lemas. Hatinya hampa. Benar kata orang, mencintai kadang harus merelakan. Warga desa membantu nenek itu pulang, tetapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Hari-hari berikutnya menjadi sunyi bagi Nenek Sari. Ia tidak lagi mendengar langkah kaki Tara di pagi hari atau dengusan halusnya saat tidur. Ia kembali hidup sendiri, merawat gubuknya, dan mencari makan seadanya. Meski begitu, ia tetap berharap Tara masih hidup dan sehat di hutan. Setiap malam, ia duduk di beranda, menatap jalan setapak menuju hutan, berharap suatu hari Tara pulang. Beberapa minggu kemudian, desa digemparkan oleh munculnya hewan liar yang merusak ladang. Banyak yang ketakutan dan mengira Tara telah kembali untuk menyerang. Namun jejak kaki yang ditemukan terlalu besar, jauh lebih besar dari ukuran Tara saat terakhir dilihat. Ini adalah harimau dewasa. Warga makin panik. Tetapi Nenek Sari tetap percaya Tara tidak akan menyakiti desa. Suatu malam, Nenek Sari mendengar suara auman keras dari arah hutan. Meski menakutkan bagi warga, bagi nenek itu suara itu terasa sangat familiar. Ia berjalan pelan menuju tepian hutan dengan tongkat tuanya. Angin membawa bau tanah dan pepohonan basah, serta sesuatu yang ia kenal, aroma Tara. Di kegelapan, terdengar dentuman langkah berat mendekat. Tara muncul dari balik semak dengan tubuh jauh lebih besar dan gagah. Ia telah tumbuh menjadi harimau dewasa sepenuhnya. Namun matanya tetap lembut ketika menatap nenek itu. Nenek Sari tak bisa menahan air mata. Ia memeluk Tara tanpa rasa takut sedikit pun. Tara menundukkan kepala, membiarkan dirinya dipeluk oleh wanita tua itu. Warga desa yang melihat dari kejauhan terkejut, sebab harimau besar itu tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahaya. Melihat Tara begitu lembut terhadap nenek itu, warga mulai mengubah pandangannya. Mereka menyadari bahwa Tara sama sekali tidak berniat jahat. Beberapa bahkan merasa tersentuh melihat ikatan itu. Bagaimana mungkin seekor harimau liar bisa begitu patuh pada manusia? Jawabannya hanya satu, kasih sayang. Desa pun memutuskan untuk tidak mengusir Tara lagi, selama ia tetap tinggal di hutan dan tidak masuk ke permukiman. Setiap pagi, Tara akan menunggu di tepi hutan. Ia tidak masuk desa, tetapi cukup dekat agar bisa melihat nenek itu. Nenek Sari selalu membawa sedikit makanan atau sekadar mengusap kepalanya. Kehangatan itu cukup bagi keduanya. Warga desa kini belajar bahwa alam bisa bersahabat jika dihargai dengan tulus. Karena kehadiran Tara, binatang liar lain tidak berani mendekat ke desa. Ladang-ladang aman kembali dan panen meningkat. Warga mulai memandang Tara sebagai penjaga, bukan ancaman. Mereka bahkan membuat batasan agar Tara dan nenek itu bisa berinteraksi dengan aman. Tara pun merasa tenang karena bisa menjaga desa tempat ibunya tinggal. Nenek Sari yang awalnya miskin dan sering dipandang sebelah mata, kini dihormati seluruh desa. Mereka melihat keberanian dan ketulusannya dalam merawat Tara. Kini banyak warga menawarkan bantuan makanan atau memperbaiki gubuk Nenek Sari. Namun ia selalu tersenyum dan berkata, "Aku sudah cukup." Yang membuatnya bahagia bukanlah bantuan, tetapi kenyataan bahwa Tara masih kembali padanya. Nenek Sari mulai mengajari desa tentang pentingnya merawat alam. Ia tahu bahwa jika Tara bisa berubah menjadi makhluk penyayang, semua hewan pun bisa begitu jika diperlakukan dengan benar. Anak-anak desa sering mendengarkan kisahnya dengan penuh takjub. Mereka belajar tentang harimau, hutan, dan cinta yang tidak mengenal bentuk. Tara kadang memperlihatkan diri dari jauh, membuat anak-anak desa kagum. Musim kemarau melanda desa, menyebabkan sungai mengering dan makanan menipis. Warga cemas, dan hewan-hewan liar semakin dekat ke permukiman. Namun Tara menjaga perbatasan desa siang dan malam. Tak satu pun hewan besar yang berani masuk wilayah itu. Nenek Sari sering membawa air untuk Tara. Meski sulit, ia tetap mengutamakan makhluk yang pernah ia selamatkan dulu. Suatu hari, pemburu liar masuk ke hutan dekat desa. Mereka mengincar harimau untuk dijual. Ketika melihat Tara,
Mereka mencoba menangkapnya. Tara melawan, tetapi jumlah mereka banyak. Suara tembakan membuat hutan bergemuruh. Warga desa panik dan Nenek Sari segera berlari ke arah suara itu. Dengan ketakutan yang luar biasa, ia memanggil Tara dengan suara parau. Tara muncul dari balik semak dengan luka di kaki. Ia merangkak menuju suara Nenek Sari seperti anak kecil yang ketakutan. Nenek Sari menjerit melihat darah yang mengalir. Ia memeluk kepala Tara sambil menangis, berteriak meminta tolong. Warga desa datang dan mengejar pemburu itu sampai keluar dari hutan. Tara menggigil, tetapi ia tetap menatap nenek itu dengan mata penuh kasih. Warga desa membawa obat dan perban. Mereka merawat Tara dengan hati-hati, meski tubuhnya besar. Kini mereka mengerti betapa pentingnya Tara bagi desa. Malam itu warga berkumpul di sekitar Nenek Sari dan Tara. Untuk pertama kalinya, mereka melihat dari dekat harimau yang menjadi sahabat manusia. Tara akhirnya tertidur dengan tenang di pangkuan Nenek Sari. Beberapa hari kemudian, luka Tara mulai mengering. Ototnya pulih dan kekuatannya kembali. Warga desa merayakan kesembuhan itu dengan penuh sukacita. Nenek Sari merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa Tuhan telah menjaga anak harimaunya itu. Tara kembali ke hutan, tetapi tetap menjaga jarak dekat agar selalu bisa melihat neneknya. Kini hubungan desa dan hutan semakin dekat. Warga mulai belajar hidup berdampingan dengan alam, tidak lagi takut pada hewan liar. Tara menjadi simbol kedamaian. Bahkan, hewan lain tampak segan mendekati desa. Nenek Sari menjadi jembatan antara manusia dan alam liar. Dengan perubahan besar itu, desa mulai menjadi lebih makmur. Mereka berani membuka ladang baru karena tahu ada penjaga hutan yang selalu menjaga dari kejauhan. Nenek Sari menjadi semakin dihormati. Ia sering diminta memberi nasihat tentang kebijaksanaan dan kesabaran. Ia hanya mengatakan, "Semua ini terjadi karena kasih sayang." Itu saja. Nenek Sari menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukanlah hal besar. Ia hanya merawat makhluk kecil yang membutuhkan pertolongan. Ternyata cinta sederhana itu membuat seekor harimau besar setia padanya seumur hidup. Cinta ibu, meskipun bukan ibu kandung, mampu menjinakkan hewan paling buas. Setiap sore, Nenek Sari duduk di batu besar di tepi hutan. Tara selalu muncul dari balik pepohonan untuk sekadar bersandar di kakinya. Mereka berdua menikmati angin sore tanpa perlu bicara. Keheningan itu menjadi bahasa cinta mereka. Warga sering menyaksikan momen itu dari jauh dan berkaca-kaca karena keindahannya. Tahun demi tahun berlalu. Nenek Sari semakin menua. Tetapi Tara tetap setia. Ia selalu berada di dekat nenek itu, seolah menjadi tongkat hidupnya. Para warga menjuluki Tara harimau penjaga ibu. Ikatan itu tidak pernah pudar, meski waktu terus berjalan. Suatu pagi, Nenek Sari merasa tubuhnya terlalu lemah. Ia duduk di tepi gubuk sambil terengah. Warga segera datang menolong. Tara yang berada di hutan merasakan sesuatu. Ia berlari keluar dengan auman keras, membuat semua warga terkejut. Harimau besar itu mendekap tubuh Nenek Sari dengan lembut, seolah tahu bahwa waktunya tak lama lagi. Tara duduk di samping Nenek Sari seharian, tidak bergerak sama sekali. Ia hanya menatap wanita tua itu dengan mata sedih. Nenek Sari tersenyum, mengusap kepala Tara terakhir kalinya. "Jangan sedih, nak. Kau telah menjagaku." Beberapa saat kemudian, ia tertidur dengan damai di pangkuan Tara. Tara mengaum panjang ke langit. Suaranya menggema ke seluruh hutan. Warga desa menangis melihat sang harimau berduka. Ia berbaring di samping jenazah nenek itu selama berjam-jam, enggan pergi. Kesetiaan itu menyayat hati semua orang. Akhirnya warga membaringkan Nenek Sari di tempat terbaik di dekat hutan. Tempat Tara bisa menjaganya selamanya. Setelah kepergian neneknya, Tara tidak pernah lagi jauh dari desa. Ia hidup di tepi hutan, menjadi penjaga desa seumur hidupnya. Setiap pagi, ia duduk di samping makam Nenek Sari, seakan masih berbicara dengan ibu yang membesarkannya. Desa pun berjanji tidak akan pernah melukai hewan hutan lagi, sebagai penghormatan untuk Nenek Sari. Bertahun-tahun kemudian,
Kisah tentang Nenek Sari dan Tara menjadi legenda di desa itu. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang wanita tua miskin yang merawat seekor harimau dengan cinta. Tara tetap menjadi simbol kesetiaan dan kasih tanpa syarat. Dan setiap kali ada yang melintasi hutan, mereka sering melihat sosok harimau besar duduk di bawah pohon tua, menjaga makam neneknya. Kisah itu menjadi bukti bahwa cinta tulus mampu mengubah dunia, bahkan menenangkan hati seekor raja hutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teh Puput ya sahabat. Semoga rezekinya bertambah. Amin.